Dan kan Kalimantan kan terkenal mistis ya. Itu ada kejadian mistis apa gitu di sana? Ada mistis. Nah, gimana tuh Kang? Cuman mistisnya bukan mistis yang dibayangin nih. Jadi Kalimantan kan kota air ya. Banyak sungai-sungai besar. Bener. Kapuas ya? Kapuas. Di Kalimantan iya, kan? Nah. Kapuas Kalimantan Tengah dulu ke Kapuas. Itu setelah kejadian sampai beberapa hari ke depannya gitu nggak bisa makan, nggak bisa tidur kan. Gara-gara apa tuh? Gitu. Selamat malam kawan-kawan Arah Podcast. Ya, hari ini tengah malam ya ini. Menjelang pagi. Karena gabut kita kedatangan tamu nih. Tamu malam-malam. Malam-malam. Kang Bayu. Terima kasih Kang Bayu sudah hadir di studio Arah Podcast. Ini dadakan ya Kang Bayu ya? Dadakan ya? Tadi agenda masak sebenarnya. Jadi hari ini saya sendiri, biasanya kan sama Kang Jagur 11. Kang Jagur 11-nya sedang dikerangkeng. Dikerangkeng sama istrinya. Sekarang sudah punya istri Kang. Aduh, jadi kena jam malam. Siap. Oke, ngobrol santai ya Kang Bayu ya. Jadi sekarang sibuk apa Kang Bayu? Sibuk kerja biasalah. Biasa. Kerja di bidang apa Kang? Bidang apa ya? Kalau sekarang di bidang penertiban tata ruang Kang. Serem ih. Dengernya serem ya. Maksudnya gimana nih? Satpol PP? Satpol PP yang bagian Lapangan ya? Lapangan. Oh, oke. Nah, ini Kang Bayu saya yang mengarahkannya. Wih, luar biasa. Susah kalau dijelasin nih. Panjang ceritanya. Enggak apa-apa. Ya, apa namanya? Garis besar. Jadi apa ya, spesifik kerjanya itu lebih ke intinya sih arahnya supaya tertib tata ruang. Nah, tata ruang ini kan ada lahan yang nggak boleh dibangun, yang memang fungsinya harus dilindungi. Ada yang lahan basah, lahan apa boleh dibangun. Nah, sebenarnya itu sih. Jadi sekarang tuh kerjanya mengidentifikasi yang tadi tidak sesuai dengan tata ruang tadi. Nah, itu harus ditertibkan. Jadi awal mula sebenarnya banyak kalau di televisi suka lihat banyak Satpol PP yang bongkar. Nah, sumbernya itu dari saya sebenarnya. Ini berarti ya. Jadi ibarat kata Satpol PP itu eksekutor. Algojo. Hakimnya Kang Bayu. Enggak sih. Oh, bukan. Kita tim. Jadi tidak pribadi ya. Tidak pribadi. Jadi lebih membawa negara lah, jadi pemerintahan supaya tertib. Jadi saya sebenarnya cuman menjalankan tenaga ahli saja. Menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh betul. Legislatif gitu ya. Iya. Oke. Terus itu jangkauan kerjanya apakah di satu daerah aja atau kemana gitu Kang? Ini sih kita kan saya selama ini kerja di kementerian, jadi memang ya se-Indonesia lah. Se-Indonesia. Semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, cuman selama ini yang belum pernah dari sudah beberapa kali ikut kerja di kementerian, yang belum pernah tuh paling ke timurnya. Saya belum Indonesia pernah. Indonesia Timur. Berarti dan saya juga nggak mau sebenarnya. Kenapa? Jauh. Jauh iya, di sana nggak ada hiburan. Kan kerja sambil hiburan. Benar Kang, benar. Boring. Benar. Berarti kalau boleh di ini Sumatera pernah. Terus di Kalimantan biasanya dulu saya di wilayah Kalimantan, yang paling sering Kalimantan paling sering. Sulawesi ada beberapa kali. Kalau Indonesia Timur, Papua, Bali, ke sana belum? Papua paling jauh baru sampai dulu ke Papua Barat.
Itu pernah ke timur. Nah, ini masih timurnya agak-agak deket ke apa? Hah? Sulawesi lah. Jadi Oh. bukan timur banget. Jadi Pas yang kalau kan peta itu kan ada kayak yang, gambar burung ah, di moncongnya itu. di moncongnya. Oke. Bukan moncong putih kan? Bukan. Nah, ceritain dong Kang pengalaman di daerah unik. Kan berarti kan Kang Bayu wah jam terbangnya nih udah keliling Indonesia lah. Jauh lah saya gitu kan. Keunikan-keunikan apa yang bisa didapat di sana Kang? Banyak uniknya. Di Yang- Sumatera. Ke pedalaman nggak? Pedalaman pernah. Ada juga pernah. Hah? Nah, mungkin kalau dibilang paling unik sebenarnya tiap daerah beda-beda ya kesannya. Cuman yang paling teringat, yang paling berkesan dulu pernah ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, itu yang paling menarik di situ. Itu memang dulu tuh kerja benar-benar di pelosok. Jadi desa tertinggal. Jadi dari judul kegiatannya dulu desa tertinggal. Nah, itu benar-benar kita ke lokasi desa itu pedalaman banget itu. Nah, Jadi, itu Kang Bayu berarti ngangkat tata ruang untuk desa itu. Jadi potensi apa yang bisa digali di situ? Seperti itu atau gimana? ya dulu ada pernah kerja seperti itu. Jadi ya itu tadi karena kan dari Indonesia itu kaya ya, kulturnya macam-macam. Jadi setiap daerah pasti beda. Memang yang paling berkesan tuh waktu itu di NTT itu Apa tuh Kang yang bikin berkesannya Kang? ini cerita pengalaman yang pertama kita masuk ke daerah itu. Dari segi biasalah kalau kita pedalaman, contoh kalau yang banyak yang sering diekspos itu kan kayak ke Baduy, suku Baduy. Nah, Baduy dalam ya, yang Baduy dalam. Nah, itu kan dari segi sambutan kita pertama datang aja nih ada orang luar, orang asing, orang luar masuk ke situ, itu disambut. Yang nyambut tuh kepala sukunya. Nah, itu berkesan banget gitu. Padahal ya di satu sisi pada saya kan cuman bekerja ya membantu hal kecil aja gitu. Menginformasikan tadi potensi-potensi tadi. Nah, itu sambutan itu. Nah, yang paling berkesan pas waktu dulu masuk ke situ tuh kepala sukunya kan memang kalau ada orang luar masuk ke dia tuh ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dulu. Salah satunya dari segi pakaian harus mengikuti pakaian mereka. Jadi apa tuh, harus buka baju atau pakai kotaka? Enggak sih, kalau minimal pakai kalau kain ada atribut yang dipakai. Tapi tetap pakai baju seperti ini, cuman ditambah aksesoris aja. Nah, sih. terus setelah itu suruh, kalau kita bisa dibilang orang sini tuh nyepah. Iya. Iya. Sama kapur siri kapur siri. Nah, itu pertama datang harus makan dulu sampai merah. Kalau belum merah artinya belum diterima. Ditelan apa diludahin? Ditelan. Iya, memang harus ditelan. Dan itu sehari-harinya di situ harus begitu. Nah, itu yang paling berkesan tuh. Ini kan ya, waktu itu kan dulu hampir seminggu di sana. Makan pohon pinang kan? Pinang, iya. Jambe lah gitu. Itu yang paling berkesan. Kalau yang tempat lainnya banyak sih sebenarnya. Kalau di tempat lain nggak ada maksudnya hal penyambutan seperti itu. Di tempat lain ada nggak? Kebetulan yang masuk ke pedalaman baru di situ. Kalau di Papua masuk ke pedalaman nggak? Nggak, di kota malah. Berarti nggak disuntik malaria? Disuntik nggak? Kan kalau ke pedalaman Papua kan disuntik malaria tuh sama minum ini kan. Masih barat kan, masih di Manokwari. Itu memang perkotaan besarnya, lebih di kotanya. Kalau di Kalimantan Kang ada kejadian kan, Kalimantan kan terkenal mistis ya. Itu ada kejadian mistis apa gitu di sana? Ada mistis. Nah, gimana tuh Kang? Cuman mistisnya bukan mistis yang dibayangin nih. Jadi Kalimantan kan kota air ya. Banyak sungai-sungai besar. Bener. Kapuas ya? Kapuas. Di Kalimantan ya. kan? Kapuas, Kalimantan Tengah dulu ke Kapuas. Itu setelah kejadian sampai beberapa hari ke depannya gitu nggak bisa makan, nggak bisa tidur kan. Gara-gara apa tuh? Kan transportasi tiap daerah pakai pasti air. lewat air. Pakai apa sih namanya,
pong-pong itu namanya kalau orang Sampan. sampan ya, kalau orang Sunda sampan. Itu kan nyebrang tuh. Survei. Aduh. Banyak itu, Kang. Apa? Banyak itu aduh gila bener kan. Masa sih, kan sungainya gede. Ternyata Kang memang begitu kondisinya kadang. Kalau masuk ke perkampungan kan memang perkampungannya tuh di atas Di air atas kan. air, iya, iya, masuk iya. ke perkampungan. Wah, gila itu. Terlihat nyata. Orang apung Kang. Kalau kita bilang lele koneng gitu. Itu mistis banget itu. Anjir, kirain apa? Pulang dari situ. Pulang dari situ nggak bisa kan. Aduh, makan susah semua. Gila itu asli. Ini sih bukan horor. Lucu. Tapi berkesan ya. Tapi Emang, iya. coba ya kalau ke Kalimantan. Tapi emang kebetulan sih kalau di kota enggak. Enggak, itu Kalau kan survei. pedalaman ya. Iya, pedalaman. Begitu. Tapi memang saya dengar di Kalimantan itu karena pusat kehidupannya itu di sungai kan. memang di sungai. Sungai gitu. Makanya disebut kota air kan. Semuanya emang sungai lewat. Iya, iya. Bukan di pinggir lagi, udah di atas Iya, air memang. jadi di atas air. Di darat malah kosong. Hutan. Gambut kan ya, gambut Hmm. di sana. Nah, di sana berarti ngepetain apa? Bon sawit. Maksudnya gimana? Yang dipetakan apa? Di sana ini kan memetakan wilayah kan? Enggak, bukan. Tergantung sih waktu itu kerjaannya kan beda-beda ya. Maksudnya nggak sama yang dikerjain ya, tiap tahun itu kerjaan beda. Yang pasti sih kalau survei itu intinya buat cari data, informasi benar-benar di lapangan sih, update itu aja sih kerjaan. Itu kita stay di satu lokasi atau pindah-pindah setiap harinya itu? Lokasi udah ditunjuk sih biasanya. Ditunjuk. Udah ditunjuk. Jadi di kabupaten apa, kota apa, udah di situ aja. Iya, maksudnya Akang diam di misalnya kayak tadi di desa ini, udah kan di desa itu dieksplor. Tapi kan kalau kota kan berarti kan besar tuh. Atau di kota itu pun hanya skupnya kecil gitu. Harusnya semua sih Kang, cuman jangan bilang-bilang. Oh. Biasanya harusnya semua, cuman kadang-kadang kan ini teknis di lapangan sih ya. Sampling jadinya. Ya, biasanya cuman sampling aja. Oh, iya. Tapi kan metode itu kan ada. Ada, gitu. Bukan mengadi-ngadi kan. Oke. Paham. Berarti kalau pengen kerja sesuai yang di bidang Akang nih, berarti kuliah dulu Akang apa? Planologi. Planologi itu ilmu Ilmu perencanaan wilayah dan kota. Oke. Berarti Teknik jurusannya ya, teknik ya? Teknik jurusan. Teknik kan ospeknya terdengar ya, dulu kan zaman kuliah orang anak teknik. Wah, ospeknya dalam tanda kutip Wah, keras. Cadas gitu. Dulu ospek gimana? yang bilang cadas tuh yang cemen kan? Yang cewek. Saya denger ya, saya iya. cuma dengar. Yang cemen aja. Yang Kalau cemen yang aja. nggak cemen mah biasa aja. Biasa aja sebenarnya. sebenarnya. Dulu pas ngejalanin ketawa kayak gini enggak? Ngejalanin ospek? Eh. Ya enggak kan. Ketawa saya diginiin. Pahit. Ya? Ngelihat muka aja jangan gini. Ya udah. Bukan, intinya sih sebenarnya kenapa nggak boleh ngelihat, kan kita ada senior, ada junior. Itu sebenarnya melatih juga, artinya ada inilah. Kita jangan melihat ke apa, Ke atas. ke atas atau setara lah gitu melihat. Itu intinya sebenarnya kita harus lebih hormat ke yang lebih tua kan. Oke. Itu sih Itu filosofinya. jadi Iya. ya begitulah, ospek tuh memang begitu. Bener. Itu yang diajarin sih Iya sebenarnya. sih. Saya juga dulu di ospek, Kang. Oh iya, sadis juga. Sadar. Panjang ceritanya. Panjang. Memang cuma sehari padahal tapi kayak panjang waktunya. sebelum di sini kerja di mana, Kang? Maksudnya sebelum di bidang ini pernah kerja di tempat lain? Kang Web tahu kayaknya. Berarti harus panggil Kang Web ya. Kang Web tahu kayaknya. Kang Web. Kerja di mana? Tidur. Oke, terus saya dengar juga nih Kang Bayu luar biasa katanya
Selain sibuk dengan pekerjaan juga pernah mengabdi untuk masyarakat. Saat ini masih mengabdikan diri untuk masyarakat ya Kang. Ja- Eh, Jabatan sekarang di jabatan di secara struktur ya. dia secara struktural di Secara struktur. ke organisasi pemerintahan desa. Ya kalau mengabdi sih sebenarnya ya harus lah ya, harus. Jadi walaupun tidak masuk struktur atau enggak, Iya. mengabdi Benar, untuk untuk masyarakat itu harus ya. masyarakat. Karena memang kita makhluk sosial, jadi Betul. harus saling ini. Kalau secara struktur ya alhamdulillah masih sekarang kan Menjabat sebagai sekretaris RW. rukun warga. Luar biasa. Tapi katanya pernah jadi RW Kang. RW muda, RW muda. RW termuda. RW. Itu gimana Kang ceritanya Kang bisa jadi RW termuda? Oh, kata siapa? Kata Kang Web. Oh, Kang Web. Di mana Kang Web nih? Itu bener gak Kang? Iya dulu sebenarnya gini sih, kalau secara langsung enggak kan. Jadi waktu itu pas zamanannya almarhum Acep masih menjabat jadi RW. Nah, waktu itu memang saya juga masih jadi sekretaris RW. Nah, kemudian di tengah beberapa masa jabatan tiba-tiba beliau mengundurkan diri. Ada beberapa hal yang memang karena sudah terlalu lama dan inilah dari waktu juga ini. Nah, resmi mengundurkan diri. Nah, waktu itu kan memang kekosongan ya secara struktur. Wakil ya jadi. Oh, jadi dulu jadi wakil. RW. Dulu tuh wakil. Begitu kan. Jadi bukan ini sih sebenarnya. Bukan karena dipilih tapi karena bukan kecelakaan juga sih tapi karena kekosongan. Enggak Kang, bukan saya. karena kekosongan jabatan jadi. Iya. Itu kesannya gimana jadi? Kan pasti kan yang di bawahnya berarti kan maksudnya RT itu kan orang tua, sedangkan Kang Bayu usianya jauh lebih muda atau RT-nya anak muda semua? Enggak juga kan? Kalau umur tua Kang, tapi jiwanya masih muda. Jadi RT di kita tuh jiwanya masih muda masih. Tapi ada kendala nggak sih maksudnya ketika menjabat sebagai RW dengan kondisi dari usia pasti kan dari pemikiran juga berbeda Kang. Itu tantangannya maksudnya sebagai RW muda tuh apa Kang? Apa ya, komunikasi sih dulu yang terasa agak susah. Karena beberapa RT dan jajarannya sekretaris bendahara itu memang dulu kan komunikasi nggak semua punya handphone kan. Berarti dari fasilitas lah ya. Fasilitas. Jadi kadang-kadang susah komunikasi gitu, untuk menginformasikan. Informasi cepat itu susah. Karena kan di RW ini nggak RT-nya nggak berdekatan itu jauh-jauh, jadi susahnya itu sih. Kalau dulu juga emang waktunya nggak terlalu ini sih pas masa itu lagi fokus ke ada beberapa program yang memang harus dijalankan, jadi nggak terlalu banyak inilah. Kalau sekarang RT ada yang nggak punya handphone? Ada kayaknya. Ada. RT-nya Kang Ahai. Pak Lurah, Ibu Bupati, Kang Emil tolong RT belikan handphone. Tapi benar kan, itu komunikasi zaman sekarang harus cepat. Iya benar. Kalau nggak punya handphone susah. Iya kan komunikasi ada grup WhatsApp dan sebagainya. Kalau sekarang ada grup. Itulah. Tolong anggaran. Pak Presiden tolong. Oke. Terus kita nggak panjang lebar sih Kang, cuman seru juga sih ngobrol sama Kang Bayu nih. Seru Kang. Saya jadi baru tahu kalau Kang Bayu pernah ke NTT. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu kan. Ternyata di NTT seperti itu ada pedalaman. Tapi dibandingkan di sana sama di sini jauh berarti Kang ya. Di daerah saya Kang nih ke daerah-daerah tuh. Bandingin kemajuan di kita dengan di sana tuh jauh banget ya. Atau gimana? Lebih betah di Bogor sih Kang. Ya maksudnya dari segi infrastruktur dari itu, segi makanya lebih jauh sih sebenarnya. Jauh. Apalagi wilayah timur ya. Jarak timur. Dari desa ke kota jauh Kang.
Jauh. Kalau Jawa masih dekat ya. Kalau Pulau Jawa, kalau Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi mungkin masih dekat juga Sulawesi. Kalimantan kan besar-besar nih. Kadang di kita itu kabupaten, di sana bisa kecamatan. Jadi dari luasnya ya. Dari desa ke kabupaten itu gitu. dari desa ke kecamatan itu sama kayak dari desa ke kabupaten kalau di Iya, kita. Kalau kita luas banget. Jauh. Oke, terakhir Kang. Terakhir. Harapan Kang buat diri sendiri atau cita-cita pencapaian yang belum tercapai buat diri sendiri dan kampung yang Kang Bayu ingin realisasikan tapi belum tercapai, kira-kira apa Kang? Satu-satu lah untuk diri sendiri. Oh, untuk diri sendiri. Oke. Untuk diri sendiri ada 2 sebenarnya. Apa itu Kang? Bukan nikah lagi kan? Wah. Sensor gak? Sensor. Harus sensor nih kalau Anti sensor. Apakah Kang? Ada 2 kan sebenarnya. Apa itu Kang? Jadi cita-cita atau harapan itu satu di dunia, satu di akhirat. Luar biasa. Nah, itu ada yang harus dicapai Apa sebenarnya itu, harus ya. Satu dulu di dunia dulu ya. Apa Kang? Kalau dunia jelas lah. Pengen punya mobil mewah, rumah mewah. Ini jagur banget nih terus. Sama sih saya juga terus. Mau ya? Pokoknya serba mewah. Nah, terus Serba cukup, lebih malah. amin. Karena kalau lebih kan bisa Berbagi ya? Betul. Itu sih kalau di dunia ya. Istri juga boleh sih tadi. Ini kan disensor. Bahaya ini. Istri juga boleh. Saya jangan disalahin ya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Itu kan cita-cita. Masalah realisasi apa enggak kan? Iya benar. Tergantung Allah. Tergantung keberanian. Minta maaf kan. Oh bahaya tuh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. ini. Enggak lah, enggak. Kang Bayu tipe cowok setia. Nah, itu Setiap tikungan ada. setiap daerah. Waduh, dibuka ini. Aduh, Yuri papamu nih. Oke, tadi sama mana Yang ya? akhirat sekarang. Oke, yang akhirat ya otomatis lah pengen apa? Masuk surga ya. Amin. Itu tujuan akhir. Tujuan akhir. Tujuan akhir. Tujuan setiap orang. Nah, itu sih. Oke. Nah, terus kalau harapan cita-cita untuk kampung Kang. Untuk kampung ya. Banyak sih sebenarnya. Salah satu aja Kang. Salah satu ya, apa ya? Takutnya kalau semuanya disebutin sampai pagi gitu. Udah pagi ini. Udah pagi. Mandiri sih. Jadi pengen punya kampung tuh mandiri dalam artian ekonomi ya. Oke. Jadi ekonominya supaya mandiri sih, lebih ya dari kita untuk kita gitu sih. Apa aja, jadi jangan sampai kita kerja banyak di luar, balik ke kampung cuma istirahat, belanja di luar lagi. Ya pengennya masih udah kita majuin kampung sendiri sih dengan ekonomi tadi, peningkatan ekonomi. Gitu sih ya. Jadi pengennya banyak kalau saya simpulin banyak tercipta lapangan pekerjaan di kampung kita ya. Jadi teman-teman, kawan-kawan pemudi itu nggak perlu bekerja keluar gitu ya. Jadi bekerja di sini. Jadi uang tuh nanti berputar di sini gitu ya. Wah, mulia sekali Kang. Jadi kampung mandiri. Kampung mandiri. Ganti aja gitu namanya, jangan kampung Cipao. Oh iya. Jadi kampung mandiri. Saya agak malu Kang Cipok teh. Kenapa malu Kang? Itu bahasa ya, bukan masalah kampung ya, bahasa. Itu Cipao Kang, tahu sendiri kan. Kalau orang Sunda. Tapi saya bangga Cipao. Iya. Oke teman-teman, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Kang Bayu. Oke, siap Kang Seperti biasa Kang, kawan-kawan Arab Podcast, ambil baiknya dari perbincangan kali ini, walaupun singkat, tapi banyak hikmah yang diambil. Oke, terima kasih Kang Bayu atas waktunya. Apalagi Kang, mangga Kang, silakan. Amplopnya tadi. Pan tadi entas. Oh, ada siap. Makan. Makan duluan. Oke, terima kasih banyak. Oke, Kang Bayu, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.